mencampur produk kami dengan yang sintetis gitu supaya limbah itu tetap terjaga. Nah, ini kenapa memilih itu? Hal ini menurut kami dan juga mulai meriset ini sejalan, terus ada juga peluang pasarnya. Ini terbukti dari beberapa orang itu yang memang fanatik dengan warna-warna yang kesannya tuh kayak bladus gitu ya. Kenapa ekoprint? Karena dulu masih awal-awal banget, belum se-ngehits, belum se-booming sekarang gitu ya. Jadi masih di awal-awal banget, atau 2017 lah ya, itu udah mulai memproduksi ekoprint. Walaupun bukan batik, tetapi ekoprint ini masih menggunakan bahan-bahan yang ramah, kemudian juga ekoprint ini menjadi tren yang saat ini sedang booming, bahkan dari beberapa sumber yang kami baca itu adalah sedang menggantikan tren tie-dye gitu ya, atau shibori atau jumputan gitu. Tetapi bisa dikombinasikan sebenarnya. Kemudian hasil ekoprint ini juga menurut kami juga indah gitu ya, baik itu dengan berbagai macam jenis tekniknya, terus mudah, murah, cepat, kesediaan bahan baku juga melimpah. Ya, jadi sebelum pandemi kami memproduksi sebenarnya masih sama ya, kain dan baju batik warna alam dan juga ekoprint, tapi ready stock-nya itu banyak gitu ya. Kemudian kapasitas produksi sebelumnya kami minimal 100 pieces per bulan untuk kain ya. Kemudian omset juga di atas 25 lah sebelum pandemi. Nah, kemudian pemasaran waktu itu kami hanya mengandalkan memang offline. Jadi pameran, kemudian relasi, getok tular gitu, kekuatan mulut gitu ya. Terus ya kalau jumlah tenaga kerja kami masih sama gitu 5 orang, tetapi ada juga kerja sama beberapa perajin yang lain. Nah, terus kondisi saat pandemi gitu ya, ini kenyataan yang harus kita hadapi semuanya. Nah, ini kalau kami membuat item produk yang dihasilkan ini lebih sedikit, lebih banyak mengandalkan sistem PO, kemudian juga membuat beberapa inovasi produk, ini mungkin dialami juga atau dilakukan juga oleh teman-teman yang lain, masker, tas, topi, koleksi hemat. Nanti saya akan cerita koleksi hemat itu seperti apa. Kemudian kapasitas produksi juga kita kurangi pastinya ya, supaya tidak supaya hemat, intinya hematisasi, efektivitas dan sebagainya. Karena kita nggak tahu sampai kapan ini akan berlangsung pandemi ini gitu ya. Jadi tahan cash money itu harus ditahan banget. Nah, ini omset juga turun 30, pernah sampai dengan 50%. Nah, mulai nih titik di kami harus yang tadinya menganggap dunia online ini adalah nggak ngerti apa-apa. Nah, ini mau nggak mau kami belajar berjuang banget untuk bisa mengandalkan online seperti itu. Untuk jumlah tenaga kerja, puji Tuhan, alhamdulillah masih sama. Ada beberapa hal yang kami lakukan di berbagai bidang. Dari segi produksi, tadi ya, kami menginovasi produk masker, topi, tas. Itu hal-hal yang dari riset pasar memang banyak digunakan orang. Kayak cewek gini, misalnya yang nggak pakai hijab kan, kalau pulang takut nih kalau harus keramas terus, ngeringinnya lama. Nah, ini kami sempat membuat topi seperti itu. Kalau masker memang ternyata juga lumayan omsetnya gitu ya. Kayaknya kecil barangnya, tapi setelah dihitung di akhir bulan, oh lumayan gitu. Terus melakukan efisiensi bahan baku. Nah, kami menggunakan, tapi dengan catatan kualitas kami harus sama. Nah, ini kami terus berinovasi itu sampai sekarang ya, nggak berhentinya mencoba walaupun udah 3 tahun lebih gitu ya. Kami menginovasi dengan teknik dan komposisi, tetapi harus kualitasnya sama dan diujikan. Kemudian mengeluarkan produk pakaian yang tadi paket hemat itu sebenarnya adalah koleksi ready to wear yang simple, tetapi bahan bakunya juga yang relatif murah. Contoh t-shirt, hem, ekoprint, mungkin teman-teman yang segmennya di anak-anak muda itu pakai bisa bikin hoodie ekoprint ya, itu lebih simple, lebih mudah, murah, cepat ya. Lalu untuk selama menghadapi pandemi ini dari segi manajemen SDM, pandemi itu sebelumnya kami malah tidak sesolid ini gitu ya, tetapi justru dengan pandemi ini jadi ada waktu buat kami lebih banyak diskusi, meeting itu jadi yang tadinya hanya sesekali, ini rutin plus 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 gitu, meeting rutin plus plus gitu ya. Jadi ada yang di luar Jumat itu juga ada, kami mengevaluasi, terus kami terbuka kondisi keuangan seperti apa dan kondisi pandemi ini seperti apa, terbuka dan kekeluargaan, sampai dengan mulai dari visi misi dan goal kita itu kemana, dan mereka juga ngerti bahwa nanti ke depan itu mereka lah yang akan jadi leader-leader, jadi kami berusaha semua harus berani speak up gitu, berani ngomong, nggak cuma saya gitu ya, walaupun tadinya grogi, sasar susur gitu, belibet, tapi mereka harus bisa presenting gitu. Setiap meeting gantian yang memimpin dan mereka presenting gitu. Walaupun intinya saling ini mengingatkan dan sebagainya. Terus memberikan pengertian tentang sikon ini. Kemudian kami juga justru di pandemi ini bisa meningkatkan kapasitas SDM dengan mengkuliahkan mereka setelah pulang kerja gitu ya, dan mengikuti pelatihan gitu karena bisa online ya.
Terus untuk segi keuangan pastinya hematisasi, efisiensi semuanya, bahan baku, cari bahan-bahan pewarna yang benar-benar ada di sekitar kami nggak beli gitu. Jadi yang daun ketapang tadi yang saya bilang andalan, the best banget, karena dia bisa menghasilkan warna-warna yang bagus, kuat juga, tahan lama. Jadi itu tinggal petik gitu dari depan sekitar kami ada. Terus mengurangi biaya-biaya pemasaran tetap ada, tapi kami yang low budget aja deh gitu ya. Terus biaya perjalanan nggak ada lagi, pameran dan sebagainya. Tetapi yang gaji, tunjangan, bonus, lembur, kami berupaya supaya tetap sama gitu ya. Itu menjadi pemacu untuk kita semua. Nah, dari segi pemasaran, kami berusaha untuk memperbanyak kolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya. Tetapi kalau kami memang lebih suka memilih yang seasas. Kenapa seasas? Supaya lebih enak ngomongnya. Seasas tuh misalnya kami dengan misalnya makanan yang sehat atau dengan pakaian yang juga sama-sama konsep ethical fashion, kemudian juga mungkin dengan teman-teman perajin pewarna alam yang lain gitu supaya lebih enak aja gitu menyampaikannya. Terus kami membuat surat perjanjian juga dengan fashion kolaborasi dengan fashion designer, ada dengan Mbak Nabila, ada dengan dari Jogja ada Mbak Adelina, seperti itu juga teman-teman yang lain. Intinya kolaborasi dalam berbagai bidang, mulai dari produksi, cara jual, semuanya ya. Wis kamu apa? Pokoknya yang penting sekarang kan ada istilah ini nih collapse gitu ya, collapse gitu. Jadi it's okay gitu collapse dengan siapa, yang penting kita saling menuliskan itu, jadi tidak ada dusta di antara kita gitu, semuanya udah terbuka gitu ya. Terus juga dari segi pemasaran kami suka banget memang mengikuti kompetisi. Bukannya apa-apa, kami biar kami terpacu belajar, terus juga pastinya nanti kalaupun dapat hadiah itu juga atau award itu bonus gitu ya. Tetapi itu bisa meningkatkan intangible aset kita atau aset yang tidak kelihatan, dan juga pastinya kadang-kadang ada hadiah cuannya gitu, ada uangnya. Nah, itu bisa jadi untuk tambahan modal gitu kan. Kan ikutnya gratis. Terus ini rada mungkin teman-teman yang belum kepikiran menjual dengan sistem PO dan paket hampers di hari tertentu itu juga ternyata oke gitu loh. Bisa kolaborasi dengan diisi hampersnya supaya lebih menarik dengan tadi produk-produk yang lain. Terus meningkatkan upaya penjualan melalui digital. Kalau ini memang kami masih ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya teman-teman. Digital itu ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan. Saya yakin kalau yang pembicara selanjutnya udah keren banget di bidang digital, tetapi kami memang lagi under reconstruction banget. Ini lagi benar-benar mengumpulkan segala peluru konsolidasi, bekerja sama dengan tim digital, tetapi yang mereka memang praktisi konsultan digital, supaya kami nggak salah langkah gitu, karena sekali lagi hematisasi tadi budget itu harus kami pikirkan ya, harus riset digital dan sebagainya, itu pokoknya yang harus yang tepat sasaran lah intinya seperti itu, kemudian mencoba di pasar global. Nah, ada untungnya juga ternyata ya pastinya dengan IG dan sebagainya itu ya kita dapat buyer gitu juga dari IG sebenarnya ya. Terus ini sedang menjajaki untuk belum deal, masih tahap negosiasi dengan satu calon distributor fashion di Singapura seperti itu. Jadi masih penjajakan gitu. Kami masih mencari win-win solution gitu. Pengennya happy semuanya. Intinya kalau bekerja sama pengennya semua happy, nggak ada pihak-pihak yang tersakiti.